Assalamualaikum, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politik ASEAN. Kerjasama yang pertama yaitu ZOPAN, Deklarasi Kawasan Damai Bebas dan Netral, di mana negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan juga Asia Pasifik itu lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara diplomasi daripada gencatan senjata atau pertempuran. Jadi lebih banyak berunding, kemudian menyelesaikan masalah dengan baik-baik daripada dengan kekerasan. Yang kedua adalah TAC atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ini semacam ZOPAN, yaitu menyelesaikan masalah di antara negara-negara ASEAN secara damai, cuma beda nama saja ya. Yang ketiga adalah pembentukan zona kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi uji coba nuklir yang membahayakan lingkungan sekitar. Jadi di ASEAN itu ada semacam kerjasama untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi. Biasanya kalau untuk uji coba nuklir itu dilakukan di daerah-daerah yang memang di situ bukan pemukiman penduduk, jadi meminimalkan adanya kontak dengan masyarakat di sekitar. Berikutnya adalah pengiriman duta dan konsul sebagai perwakilan dari suatu negara, di mana duta dan konsul ini sangat penting sekali dalam membantu urusan negara kita ke negara yang lain. Misalkan ketika ada suatu konflik wilayah, maka duta atau konsul itu akan membantu penyelesaian masalah secara diplomasi, kemudian setelah itu baru mendatangkan kepala negara atau kepala pemerintahannya. Contoh yang lain misalkan ketika ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, maka itu nanti duta dan konsul juga memiliki peranan yang penting dalam membantu untuk kesejahteraan warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut. Bentuk kerjasama berikutnya adalah perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu penyerahan tahanan dari satu negara ASEAN yang kabur ke negara yang lain. Misalkan ada tahanan dari Indonesia yang kabur ke wilayah Singapura dan di sana ditangkap oleh kepolisian Singapura, maka secara otomatis dia langsung dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Maka dari itu biasanya para tersangka itu tidak akan kabur ke wilayah-wilayah negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Berikut contoh permasalahan politik di ASEAN. Biasanya yang banyak terjadi itu adalah tentang masalah perbatasan ya. Yang pernah terjadi juga antara Indonesia dan Malaysia dulu mengenai perebutan suatu wilayah. Penyelesaiannya memang dengan cara diplomasi, tetapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mungkin akan terjadi masalah yang serupa. Penyebabnya apa? Itu karena memang pada zaman dulunya itu kan perbatasan antar wilayah itu belum terlalu jelas, meskipun ada undang-undangnya, tetapi kadang ada satu negara yang tidak menaati aturan tersebut, maka menyebabkan terjadinya konflik. Umumnya diselesaikan dengan cara diplomasi, tapi tidak menutup kemungkinan terkadang ada gencatan senjata. Tugas kamu adalah bagaimana pendapatmu tentang permasalahan yang ada di dalam gambar.